Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kami berada di Gedung Podomoro yang di Jakarta Barat. Nah, kali ini kita ramai-ramai berkunjung ke Podomoro. Ada apa pemirsa? Kita kemudian ramai-ramai di kantor Podomoro. Ini Pak, apa ramai-ramai ke sini ada apa Pak? Jelas, saya tuntut hak saya. Tanah saya di wilayah Sunter di Blok E8 belum pernah dibebaskan. Sekali lagi, pendiri Agung Podomoro Triatma Kusuma Haliman tahu persis. Pak Gempur sebagai tentara tulen dikriminalisasi, dibilang tentara gadungan, padahal dia bela orang tuanya untuk hak tanahnya. Nah, sudah dimediasi. Dia bilang tanahnya belum saya bebaskan, tapi kapan realisasinya? Nah, silakan Pak Gempur. Ya, silakan Pak Gempur. Jadi menurut Bapak ada tanah yang belum dibebaskan oleh Podomoro, tetapi justru Podomoro sudah melakukan proses jual beli terhadap tanah milik Bapak gitu. Ya, silakan Pak dijelaskan. Oleh karena itu saya menuntut keadilan, khususnya bisa mengembalikan hak orang tua saya. Setidak-tidaknya tanah itu kembali kepada keluarga saya. Itu luas tanahnya berapa hektar Pak? 10.405. Jadi 10.405. Kalau belum dibayar, kembalikan tanahnya. Ya. Jangan dikuasai dong. Belum dibayar sepeser pun? Belum. Ya, jadi tanah 1014. Ya, 1 hektar lebih. 1 hektar lebih belum dibayar tapi sudah dipakai oleh Podomoro ya? Bukan dipakai, terbit sertifikat. Terbit sertifikat. Gimana caranya? Berarti ini perampasan namanya Pak. Ini udah masuk. Saya butuh penyelesaian. Ya, ya. Saya sudah terzolimi dari 50 tahun. Ya, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan bahas lebih tuntas kasus ini. Nanti kita akan masuk ke dalam gedung Podomoro, ingin bahas dalam podcast khususnya Podomoro merampas ya aset dari rakyat. Jadi rakyat kemudian pribumi dirampas asetnya berupa tanah oleh Podomoro. Nanti kita saksikan sama-sama. Saya bawa nama Triatma, lihat suratnya. Ya. Triatma memerintahkan Polsek Pasar Minggu untuk pegang. mengkriminalisasi. Tahan Pak, tahan. Bertanda tangan Triatma Kusuma Haliman. Ya. Oke, baik pemirsa, nanti kita akan tunjukkan bukti-buktinya, surat-suratnya, kita akan kupas tuntas di dalam gedung Podomoro. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam ya. Kita akan bahas secara tuntas terkait kasus ini sampai Podomoro membayar tanah milik dari ahli waris bapak-bapak yang ada di sini. Betul. Sepakat bapak-bapak? Betul. Ya, betul. Oke. Bayar. Podomoro harus bayar tanah. Berapa lama kasus ini, Pak? 50 udah berapa tahun? Dirampas. Dari mulai orang tuanya Triatma Kusuma Haliman. Bayangkan 50 tahun Podomoro sudah menikmati hasil ya dari tanah milik rakyat, kemudian tidak dibayarkan sepeser pun. Itu. Baik, kita akan masuk ke dalam gedung Podomoro untuk membahas tuntas persoalan ini. Demikian ya, kita akan masuk. Ya. Ya, oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam podcast pada hari ini, di mana kita mengangkat tema tanah pribumi dirampas Podomoro. Jadi tema podcast kita pada hari ini adalah tanah pribumi dirampas Podomoro. Ya,
di depan kita sudah ada ahli waris dari Bapak Wagiman Marto Wijoyo. Ya, di depan kita sudah ada anak dari ahli waris yaitu Bapak Haji Gempur Waseso, dan kemudian ada Ibu Fibi, Bapak Fibi dan Ibu Rusi samping kanan saya, Bapak Haji Ari Janwar Bani, dan kemudian Bapak Wimba ya yang di pojok kanan. Di depan saya sudah berada para ahli waris, baik anak maupun cucu. Dan untuk lebih lanjut lagi, tanah seluas 10.405 meter persegi dirampas oleh Podomoro dan tanpa ada pembayaran 1 sen pun sampai sekarang. Anehnya pemirsa sekalian, tanah yang dirampas itu sudah sekitar 50 tahun lalu ya. 50 tahun lalu ahli waris belum mendapat apapun dari rampasan tanah tersebut. Nah, baiklah, kita akan dengarkan penjelasan dari ahli waris yaitu Bapak Gempur Waseso. Pak Gempur bisa menceritakan tentang bagaimana cerita terkait tanahnya dirampas oleh Podomoro. Silakan Pak Gempur. Insyaallah bisa. Ya. Saya nama lengkap Kolonel Infanteri Gempur Waseso. Kalau Pak Selaku ahli waris Pak Wagiman. selaku ahli waris dari Pak Wagiman Marto Wijoyo. Saya sedikit menceritakan masalah kronologis tanahnya. Saya akan singgung sedikit tentang kronologis skema tanah. Pada tahun 1974, Ya. Tanah Lanjut. tanah saya dirampas. tanah saya dirampas oleh Podomoro. Jadi baiknya begini aja, Mas. Karena dia cukup usia, Ya. baiknya biar saya penjelasan. Ya, oke. Ya. Ya. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, karena Bapak Haji Gempur Waseso sudah berusia lanjut yang mungkin daya ingat dan proses alur daripada sejarah tanahnya dirampas ini sudah tidak terlalu ingat, maka yang akan menjelaskan tentang sejarah dan dokumen-dokumennya juga lengkap akan ditunjukkan langsung oleh ahli waris juga, yaitu Bapak Fibi. Silakan Pak Fibi untuk menjelaskan secara gamblang di Assalamualaikum. Saya mau menjelaskan sedikit kronologis masalah tanah Sunter. 1974, tanah Pak Wagiman, ya, di atas tanahnya ada proyek pekerjaan perumahan. Kami tidak diberitahu, sehingga kami memberi somasi 1974 ke PT Agung Podomoro dan jelas surat kami diterima. Ya. Selanjutnya, saya banyak membuktikan bahwa tanahnya Pak Wagiman itu suratnya sangat jelas. Ya. Satu, segel jual beli tahun 1929. Bayangkan, 1929 ini sudah ada segel jual belinya. Di depan pejabat. Saat itu lurah namanya. Oke. Terbitlah, bukan terbit ya, tanah tersebut sudah ada surat pajaknya, Perponding nomor 32. Oke. Pak Wagiman bayar pajak dan sudah balik nama, terbit Perponding 279. Ya, bayar pajak lagi sampai dengan tahun 58, terbit lagi Perponding. Ya. Jadi Pak Wagiman itu wajib pajak pemilik tanahnya. Oke. Sampai tahun terbit lagi peraturan pemerintah eks tanah-tanah. Nah, surat-surat Belanda di Indonesia kan oleh pemerintah. Terbit Girik
C142, girik C142. Bukan girik bodong, karena girik ini dikenakan pajak. Asli. Departemen Pajak yang mengeluarkan pungutan pajaknya. Dibayar. Distempel oleh lurah pembayaran pajaknya. Oke? Sampai tahun 63. Bayangkan dari tahun 29 sampai tahun 63, Pak Wagiman sebagai wajib pajak atas objek pajak tanah tersebut. Oke? Terbitlah IPEDA IREDA, pajak pendapatan daerah, sampai tahun 81. Nah, jadi bisa kita bayangkan ya, dari tahun 29 sampai 1981 Pak Wagiman bayar pajak atas objek tanah tersebut. Oke. Lanjut ya. Kelurahan. Ya, Kelurahan Sunter menyatakan tanah tersebut milik Pak Wagiman. Surat tahun 82 diterbitkan. 82 Kelurahan Sunter masih menyatakan tanah itu milik Pak Wagiman. Sampai hari ini catatan di Kelurahan Sunter masih menyatakan tanah tersebut masih atas nama Pak Wagiman. Oke. Jadi setelah saya tahu alur ceritanya kenapa tanah itu jadi sertifikat, jadi tahu ya, Podomoro melaporkan pembebasan tanahnya ke pemerintah. Tertulis ada tanah adat seluas 10.530 tanah adat. Itu tahun berapa? Ini tahun 75 laporan keuangannya Podomoro. Jadi tahun 75, sementara tahun 81 Bapak Wagiman ini masih membayar pajak. Iya. Dan kelurahan masih mengakui tanah itu milik Pak Wagiman. Nah, aneh kan? Terus di tahun 75 muncullah surat dari Podomoro. Bukan. 75 Podomoro lapor ke pemerintah, ada tanah belum kami bebaskan seluas tanah adat. Tanah adat. Tapi benar itu tanah adat. Oh iya, tanah adat karena ada pajaknya. Departemen Pajak bilang, ya itu tanah adat atas nama Pak Wagiman. Ini tahun 89 loh, bayangin. Sertifikatnya terbit tahun 77 HGB. Sertifikat terbit di atas tanah itu terbit sertifikat tahun 77 dan 78. Atas nama? Atas nama PT Podomoro. Oke, ada berapa sertifikat yang terbit? Ada 7. Nah, kenapa bisa terbit di atas tanah tersebut? Pemerintahnya bertanya. Nah, ini pemerintah ini bertanya ulang. Mana ya? Bentar. Ini surat dari pemerintah. Tolong dong di atas tanah tersebut yang belum dibebaskan, kok bisa terbit HGB? Tolong dong ditinjau kembali. Nah, Tahun berapa keluar surat? ini tahun 82 pemerintah bilang. 82 Sertifikatnya tahun 78. Iya, pemerintah agraria. ATR. Iya. Nah, sudah ditinjau ulang bahwa Podomoro belum membebaskan tanahnya. Ini hasil mediasi Pak Gempur dengan pihak Podomoro, di mana pendiri Podomoro menyatakan tanah tersebut belum kami bebaskan. Jadi boleh nanti kalau nanya dokumennya silakan. Tapi hasil dari mediasi antara Podomoro dengan ahli waris hasilnya seperti apa? Ini Apakah Podomoro di depan pemerintah menyatakan akan membayar? bukan akan membayar, saya akan bayar. Saya akan bayar. Uangnya saya tahu di pengadilan. Itu di tahun berapa? Tahun 84. Tapi sampai saat ini belum. Belum. Dibayar. 1 sen pun. 1 sen pun. Dagelannya adalah ya, pemilik tanah dikriminalisasi. Jadi Podomoro tidak membayar, tapi pemilik tanah Dikriminalisasi. Luar biasa ya. Aneh kan? Jadi kalau dilihat lagi di sini Pak, Ya. nah, anaknya nih yang namanya Triatma Kusuma Haliman, yang sekarang CEO-nya PT Agung Podomoro Land, memerintahkan Polsek Jakarta Utara untuk memeriksa surat, bahkan ujungnya menyatakan kalau bisa suratnya palsu, jadi gua nggak bayar. Nah, buat dia laporan BAP-nya di kepolisian.
Ini laporan palsu isinya. Palsu. Tanah tersebut sudah dikuasai tahun 74, tidak ada protes dari siapapun. Bohong. Ini tahun 74 saya sudah protes tanah tersebut. Bohong juga. Sampai tahun 81 saya masih protes ke Podomoro. Itu tanah belum dibayar, kok ada pekerjaan, masih protes. Tapi dari berbagai macam ajuan protes tersebut, tanggapan Podomoro seperti apa? Apakah diam aja atau membuat janji lagi kepada ahli waris? Setelah itu pemerintah menjembatani. Ya. Nah, bertemulah pihak Podomoro dengan pemilik tanah. Ya. Hasil kesepakatan saya bilang tadi, Podomoro mengakui tanah tersebut belum dibebaskan. Oke? Setelah bilang begitu, dia terbalik ke polisi ngelaporin ahli waris. Tindakan tidak menyenangkan dan pemalsuan surat, pasal yang dikenakan. Ngeri nggak? Tentara gadungan, pembacking. Ini dimasukin ke orang nih Pak Gempur ini. Jadi anak dari ahli waris dibilang pembacking. Backing, padahal tentara asli. Padahal tentara memang TNI udah purna ya. Waktu itu belum purna. Masih aktif Pak. Masih aktif. Luar biasa. Berarti ada kekuatan besar di balik Podomoro ini yang ingin merampas tanah pribumi, tanah rakyat dirampas. Ini memang dirampas. Kalau tanah belum dibayar dan dikuasai, namanya apa? Ngerampok apa ngerampas? Bahasa saya ngerampok. Ngerampok? Iya dong. Bisa juga. Nah, karena pemilik tanah dikriminalisasi, dilaporkan polisi sebagai pemalsu surat. Jadi sekarang dengan adanya surat-surat dari ahli waris, kemudian ada girik tadi yang saya dengar, ada segel yang resmi dari keluarga, apa kira-kira harapan dari ahli waris terkait Podomoro? Satu ya, sebenarnya banyak hal. Nama baik keluarga besar Pak Wagiman jelek karena dianggap sebagai pemalsu surat. Pak Gempur Waseso sebagai ahli waris, namanya jelek kan, tentara gadungan. Keluarga besar nggak bisa makan, orang tanahnya diambil, tanah sawah buat ngasih makan keluarga. Jadi bisa Anda bayangkan tanah 1 hektar, kalau dia panen padi, hitung sampai tahun sekarang sudah berapa ton, ribu ton itu hasilnya. Tapi mana? Nah disinilah saya butuh dukungan yang rasional ya secara hukum. Ya, dukungan masyarakat. Mana ada surat-surat, ya surat-surat buatan Belanda, verponding ini semua, ya verponding ini semua, dibilang palsu. Kedutaan besar Belanda bilang tidak ada verponding yang palsu. Kalau zaman Belanda ada yang malsuin, digantung. Nah, saya mau pemerintah sekarang begitu. Siapa pemalsunya gantung. Kan surat saya dipalsuin. Jadi mungkin ada harapan Bapak untuk menyampaikan kepada Presiden Prabowo atau Menteri ATR dalam hal ini Nusron Wahid dan Komisi 2 DPR RI yang membidangi tentang pertanahan, apa harapan Bapak untuk menyampaikan ke pemerintah tersebut terkait adanya kasus ini? Ya. Silakan Pak, biar bisa Pak Presiden Prabowo juga. Ya, harapan saya dengan bukti-bukti terakhir, dengan cek plot di tahun terakhir 2002, cek plot tanahnya, pemerintah masih menyatakan tanahnya ada. 2022. Nah, cek plot dari BPN. Jadi tolonglah. Satu ya, keterangan lurah yang baru juga masih menyatakan, tapi saya tidak bawa dokumennya. Yang penting itu jadi adalah saya hanya mau pemerintah sebagai selaku kepala negara, Pak Presiden Prabowo, ini tentara murni loh, pembela negara loh. Dia mau menegakkan kebenaran harta bapaknya loh. Tapi dizolimi negara sendiri. Dizolimi negara sendiri bagaimana? Pejuang Timur-Timur. Komandannya Sutioso saat itu. Atasan lagi Wiranto. Tapi kita selalu melakukan dengan prosedur hukum, tidak melakukan dengan mencang-mencong. Nggak pernah ditanggapin. Bagaimana?
Kapan dia bisa nikmati harta bapaknya? Dia harus lapor ke akhirat. Kalau saya masih berjuang buat tanah bapak saya. Jadi tolong juga dong ATR BPN, menterinya Pak Nusron Wahid. Tolong dong selesaikan masalah tanah kami. Jawab surat kami di BPN. Ya. Ketiga, Komisi 2 apa itu DPR tuh, bagian pertanahan. Bantu dong rakyat. Ada sidang istimewa, pakai buat rakyat itu sidang. Jangan cuma sidang umum. Tapi sidang buat rakyat mana? Sidang istimewa pakai dong buat urusan rakyat. Jadi harapan saya adalah kasus sederhana ini bisa diselesaikan. Ya, solusinya sudah jelas. Saya masih mengakui hari ini tanahnya belum dibayar. Ya. Tapi kalau surat-surat tanah saya dibilang palsu, saya butuh pakar-pakar hukum. Di mana yang palsu? Girik saya asli. Lapkrim polisi, surat-surat polisi sendiri dinyatakan asli. Semuanya nggak ada yang palsu. Tapi Podomoro bersembunyi dengan putusan hukum. Paham maksud saya? Bersembunyi. Harusnya dia kalau sebagai orang kaya yang tanahnya jutaan hektar, bayar dong yang 1 hektar. Tanah Podomoro itu jutaan hektar. Masa gak mampu bayar yang 1 hektar? Nah itulah problematika kita masalah hukum. Jadi please lah dukungan masyarakat, bantu kami. Sudah 50 tahun. Mungkin anaknya Podomoro yang sebut Triatma Kusuma Haliman mungkin beda 5 tahun dengan Pak Gempur. Kenal betul dengan Pak Gempur. Dengan Pak Gempur kenal. Tapi teganya dibuat seperti itu ya. Sudah saling kenal, dekat, tapi justru tanah dari Pak Gempur. Kena dalam arti waktu sidang Pak Gempur mewakili bapaknya, Pak Triatma mewakili bapaknya yang namanya Pak Anton Haliman. Jadi kena. Dan Anton Haliman datang di acara pernikahan cucunya Pak Wagiman, pemilik Podomoro datang. Tapi nggak ada itikat baik untuk menyelesaikan kasus ini. Tadi Bapak sebut bahwa Podomoro berlindung dari putusan pengadilan ya. Iya. Memang ada putusan pengadilan apa yang dipegang oleh Podomoro sebagai lindungan dia agar dia berlindung di balik putusan itu? Ya. Giriknya dinyatakan palsu. Girik Bapak. Girik saya dinyatakan palsu. Karena udah punya girik. Berarti ada rekayasa dalam pengadilan. Sederhana, kalau girik saya palsu, Podomoro tunjukin dong girik aslinya yang mana. Jadi dengan dinyatakan girik Bapak palsu, kemudian terbitlah sertifikat atas nama Podomoro. Belum. Atau gimana? Belum, tidak seperti itu. Mereka terbit terbit sertifikatnya dulu. Terbit sertifikatnya. Baru kemudian girik dinyatakan palsu. Akan aneh. Jadi kemungkinan ada rekayasa di pengadilan Jelas. terkait proses kepemilikan tanah. Jelas, Sehingga itu jelas. Podomoro kemudian berlindung ya Iya. di dalam putusan-putusan Oke. tersebut. Saya sampaikan ya, yang kejamnya dengan waktu itu pemerintahan, mudah-mudahan tidak seperti sekarang. Surat-surat Pak Wagiman diambil, disita oleh kejaksaan supaya kita nggak bisa gugat. Surat-suratnya masih di kejaksaan. Surat-surat aslinya masih ditahan sama kejaksaan. kan nggak bisa, nggak ada dokumen asli. Tidak dikembalikan. Nggak dikembalikan. Nggak dikembalikan, mana suratnya? Saya punya fotokopi aja. Bagaimana saya mau PT UN? Berkas aslinya ditahan sama kejaksaan. Pengadilan Mau sita Jakarta tanah nggak bisa. Barat, Iya, Pusat, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kejaksaan Jakarta Utara. Ya, Saya jadi minta kita meminta Ya. kepada Pengadilan Jakarta Utara ya, agar berkas-berkas, dokumen-dokumen terkait itu baik itu segel maupun Perponding, orponding pulangin ke pemilik. dikembalikan ke ahli waris karena itu bukan hak kalian menahan itu. Jadilah penegak hukum yang baik, jadilah penegak hukum yang adil. Jangan hanya membela orang berduit, kemudian membuat masyarakat kecil, rakyat pribumi yang ditindak seperti ini. Stoplah, cukuplah kemarin kejadian di PIK 2, di mana lahan-lahan bahkan laut dipagarin oleh orang-orang seperti itu. Dan sampai sekarang menjadi Jadi polemik. statement Om Kompor Jadi kami terakhir, meminta minta tolong sama kepada Presiden, minta tolong sama Kementerian Menteri ya. ATR, Nanti Om Kompor bilang, yaitu saya minta tolong dengan Bapak Presiden, Nusron dengan Menteri, Wahid,
dengan Komisi 2 DPR, tolong bantu urusan kami. Bang Gempur bilang begitu ya. Yang dilakukan oleh oknum-oknum berduit dalam hal ini Podomoro, ini sudah banyak terjadi di negara kita. Sampai kapan kasus seperti ini akan kita biarkan? Sehingga kami meminta kepada Podomoro agar lebih objektif lagi untuk melihat permasalahan-permasalahan seperti ini, dan kami minta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto agar persoalan-persoalan seperti ini di tengah masyarakat agar segera dituntaskan. Ini merupakan aspirasi resmi daripada rakyat kecil, rakyat Indonesia yang mau menikmati hasil peninggalan warisan dari orang tuanya. Tetapi yang terjadi adalah di situ terjadi penzoliman, bahkan surat-surat asli dianggap palsu oleh pihak-pihak yang menginginkan tanah tersebut dikuasai oleh Podomoro. Maka selama 50 tahun keluarga ahli waris berjuang untuk memperjuangkan tanahnya agar bisa dapat kembali. Tapi sampai saat ini justru ahli waris tidak mendapatkan 1 rupiah pun dari Podomoro. Janji tinggal janji, mediasi sudah dilakukan, tetapi justru pembayaran tidak dilakukan. Akankah terus seperti ini anak bangsa akan menerima penindasan yang dilakukan oleh para cukong-cukong termasuk Podomoro? Nanti kita akan mendengarkan lagi penjelasan yang akan disampaikan lagi oleh Bapak Fibi terkait dokumen-dokumen. Bahkan sampai saat ini dokumen tersebut yang asli ditahan oleh pengadilan. Ini merupakan suatu rekayasa hukum yang sangat luar biasa. Dokumen asli pemilik ditahan, kemudian terbitlah sertifikat-sertifikat yang diduga lemah, kemudian diterbitkan oleh pemerintah. Hal inilah yang harus kita sikapi agar negara kemudian tidak kehilangan marwah terhadap masyarakat kecil seperti ini. Lanjut Pak Fibi. Saya inginnya Pak Gempur ngasih pernyataan sebagai tentara. Ya, Pak Gempur. Ya. Ketegasan sebagai tentara, sampaikan ke pemimpinan tertinggi, ke Pak Podomoro. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Gempur Waseso, Ya. anak dari ahli waris Wagiman Martowijoyo, mohon kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, maupun staf yang lain dari AHR untuk bisa menyelesaikan kasus saya. Ya. Saya perjelas ya permintaannya Ya. Pak Gempur Ya. sekali lagi ya. Ya. Karena sebagai mantan tentara purnawirawan, Ya. merasa punya jasa buat negara. Betul. Dia minta tolong ke siapa lagi? Ya. Minta tolong ke Presiden Prabowo. Ya, atensinya terhadap kasus tanah ini. Dia minta lagi atensi kepada BPN yang menangani soal tanah. Dia minta bantuan untuk penyelesaian. Ya. Atensi lagi buat Komisi 2 DPR ya, bagian bidang pertanahan ya. Ya. Tolong bantu. Karena yang duduk di DPR itu rakyat yang angkat. Ya. Bantulah kami. Saya kira begitulah. Ya. Lanjut, Keinginan. ini ada Ibu Rusi yang mau menyampaikan selaku ahli waris. Silakan Bu Rusi. Ya. Ya, apa unek-uneknya disampaikan biar bisa didengar. Makasih kesempatan yang kami diberikan. Saya hanya ingin menambahkan 50 tahun saya mau nangis. 50 tahun itu bukan sesuatu yang singkat. Seumur saya, Pak. Saya ngelihat bapak saya dari beliau aktif, beliau angkatan 68. Saya angkatan dengan Pak Wiranto, Pak Sutioso, Pak Agung Gumelar. Pertemuan mereka rutin tiap bulan, jadi silaturahminya masih berjalan baik. Cuma bapak saya orangnya memang yang sangat lurus, yang memang menjalankan semua sesuai dengan aturan, mengikuti semuanya. Jadi saya juga ngeliat, saya dari kecil Pak udah mengikuti perjalanannya. Tadi sepupu saya bilang itu, saya ngeliat betul bagaimana beliau mengorbankan segalanya buat orang tuanya. Dan jadi sekarang orang tuanya udah meninggal, beliau juga itu masih berusaha untuk mendapatkan hak orang tuanya. Karena bapak saya juga alhamdulillah paham agama Islam bagaimana untuk memperjuangkan hak orang tuanya. Jadi saat ini yang saya minta ya keadilannya aja gitu. Apa sih yang mereka minta?
Sementara Podomoro juga kan udah puluhan tahun mendapatkan yang lebih dari itu. Jadi hargailah upayanya, kemudian juga hargailah juga sesama manusia yang bukan cuma kita ini mau kemana gitu. Ya, jadi berikanlah haknya kepada Bapak Presiden Prabowo. Saya rasa beliau juga sebagai mantan sampai sekarang lah komandan TNI yang luar biasa. Saya juga salah satu pengagum beliau. Dari beliau muda itu kan, kalau dulu Kopassus itu keren banget, luar biasa banget Bapak Prabowo. Semoga bisa ada atensinya Bapak Menteri dan komisi-komisi yang terkait bisa gitu. Karena perjuangan sekarang usianya sudah 78, perjuangan dari kecil saya lihat tuh udah terlalu luar biasa sekali bagi saya memperjuangkan hak orang tuanya. Itu aja Pak, yang semoga bisa menggerakkan hati Podomoro yang sekarang sudah menikmati luar biasa lah sampai ke cicit-cicitnya. Ya, amin ya. Ya, lanjut. Tambahkan ya. Jadi please untuk pemerintah saya anggap ya, untuk pemerintah tolong tanggapi dong surat-surat kami, ya. BPN nganggap kami itu rakyat kecil, nggak pernah ditanggapi, surat kami nggak pernah dijawab. Makanya saya butuh Komisi 2 DPR yang bagian pertanahan. Dukung dong usaha kami, dukung dong rakyat. Selesaikan masalah ini, sederhana kok. Saya bilang ini sederhana, tinggal dibayar selesai. Jangan dirampas terus bikin sertifikat, terus yang punya tanah malah dibilang penjahat. Nah, sebagai pemerintah harusnya tahu, hati kecil pun tahu lah, ya. Ayo berkata jujur, ya. Berkata jujurlah, untuk Podomoro pun berkata jujurlah bahwa Anton Haliman kenal dengan Pak Wagiman, bahwa Anton Haliman anaknya namanya Trihatma Kusuma Haliman kenal dengan Pak Gempur Waseso. Jadi tahu persis mana hati kecilnya. Lihat dong penderitaan yang 50 tahun ini. Jangan pemerintah juga tutup mata surat-surat kita. Kalau kita mau angkat, suratnya digeletakin aja. Nggak bisa, yang angkat saudara-saudara di DPR itu kan rakyat. Bantu kami untuk selesaikan persoalan yang sangat sederhana. Disitulah penyampaian saya lah. Ya, sangat sederhana. Bantu selesaiin. Saya kembalikan ya. Ya, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi penjelasan tentang sejarah terkait perampasan tanah yang dilakukan oleh Podomoro kepada ahli waris Bapak Wagiman yang sampai ini belum terselesaikan. Sehingganya kami sampaikan ya kepada pemerintah, dalam hal ini Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, ya, Menteri ATR BPN, kita sampaikan juga kepada Nusron Wahid bahwa selesaikan persoalan rakyat seperti ini. Jangan hanya melihat cukong, duitnya banyak, kemudian pemerintah berpihak kepada orang yang berduit. Kita akan lihat apabila pemerintah kemudian tidak akan melakukan atensi terhadap kasus ini, maka kami akan kepung Kementerian ATR BPN. Kami akan duduki Istana Negara, DPR RI, karena ini merupakan permasalahan rakyat kecil yang sangat bergantung ya terhadap adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak Podomoro. Kalau perlu kita akan datangi gedung perkantoran Podomoro untuk meminta mempertanggungjawabkan, membayar ya hak daripada keluarga Wagiman Warto Wijoyo, yaitu tanah sekitar 10.405 meter persegi yang berada di wilayah Sunter. Demikian himbauan ini kami sampaikan. Ibu mau ngomong? Ya, silakan yang terakhir sebelum saya tutup. Ahli waris mau menyampaikan beberapa penyampaian. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Presiden Prabowo, Bapak
yang saya hormati Bapak Presiden Prabowo, kami sangat senang karena kami telah memilih salah satu presiden yang memperhatikan penderitaan rakyat kecil. Saya 52 tahun mendampingi suami saya, Gempur Waseso, yang memperjuangkan hak atas tanah warisan orang tuanya di Sunter. Tetapi selama saya mendampingi suami saya, terjadi beberapa intimidasi, termasuk suami saya dituduh tentara gadungan. Alhamdulillah atas kebesaran Allah, Dandim pada saat itu mengenal suami saya Gempur Waseso bahwa bukan tentara gadungan, itu tentara asli. Walaupun sempat rumah mertua saya di mana kami menumpang waktu itu digerebek tentara dengan senjata lengkap. Ya, itu penderitaan yang saya selama ini kami alami sebagai anak cucu daripada almarhum Bagiman Martowijoyo. Yang kedua, pernah mertua saya, anak-anaknya pergi semua tugas ke kantor sekolah, didatangi sama oknum dengan di depan dijaga, di belakang dijaga. Mertua saya dibawain kertas kosong, suruh tanda tangan. Ya, itu mudah-mudahan pemerintah sekarang bisa memperhatikan apa yang dilakukan pemerintah sebelumnya, oknum-oknum sebelumnya. Itu tahun 85-an, ya. Nah, untung masih kebesaran Allah Subhanahu wa taala, anaknya ya yang ikut terdakwa juga dari kasus ini namanya Akbar Iman pulang dari kantor melihat bapaknya dipaksa menandatangani. Bapak, jangan ditandatangani. Walaupun bapak ditembak, jangan ditandatangani. Jadi tidak terjadi tanda tangan. Mereka udah datang dengan sekretariat dengan kertas kosong. Ada saksi, saksinya itu anaknya, ibunya Pak Fibi, namanya Mas Dani. Ya, itu. Yang saya alami selanjutnya, saya tuh kan sudah punya tempat tinggal di Komplek Kostrad yang sangat sederhana. Saya di situ lagi duduk-duduk, datang utusan dari entah dari Kodim, entah dari mana, sersan tetangga saya RT 9, dia RT 8. Datang, Bu, sudah berhenti itu urus tanah Sunter. Mendingan Ibu pilih deh tanah di rumah 1 di Sunter. Saya bilang, Pak Burhanuddin, itu bukan hak saya. Itu hak dari suami saya, keluarga besar suami saya. Saya tidak bisa. Pulang. Jangan tidak sopan. Entah masih hidup apa tidak itu orang sekarang. Ya Pak, itulah banyak sekali kejadian-kejadian yang kami alami. Tapi masih kebesaran Allah kami masih bisa selamat sampai sekarang. Ya, itu intimidasi. Banyak sekali Pak. Kasihan ya. Bapak di penjara. Mertua saya sampai meninggal belum menikmati hasil dari jerih payahnya. Kakak Pak Gempur yang pertama sering diintimidasi, didatangi kantornya. Akhirnya ditahan ya, di penjara selama 2 minggu tanpa setahu apa kesalahannya. Hanya dari kasus ini. Coba Pak, mohon Bapak Presiden yang saya hormati, saya cintai, kami bersyukur sebagai rakyat kecil ada Bapak Presiden yang amanah, yang memperhatikan rakyat kecil, yang menjanjikan kesejahteraan rakyat kecil, yang memperhatikan rakyat kecil. Mohon Pak Presiden, mohon Pak Nusron Wahid, tolong Pak, kasus ini diperhatikan. Tolong Bapak yang di Komisi 2 yang menangani masalah tanah, tolong Pak, tolong kami rakyat kecil, diperhatikan kasus ini. Biar anak cucunya almarhum Bagiman Martowijoyo bisa menikmati peninggalan orang tuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, seluruh ahli waris sudah menyatakan pernyataan mereka, harapan, permintaan, kemudian solusi yang diharapkan oleh para ahli waris agar tanah mereka cepat diselesaikan oleh pemerintah. Jadi tidak ada harapan selain pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi mungkin itulah
harapan dari keluarga ahli waris agar Podomoro segera melakukan pembayaran, segera melakukan mediasi pembayaran terhadap para ahli waris agar persoalan ini selesai. Jika tidak, seperti saya sampaikan tadi, maka kita akan datangi dengan masa aksi di Podomoro, Gedung Podomoro, DPR RI, Istana Negara, maupun Kementerian ATR BPN. Mungkin demikian podcast ini kita laksanakan pada hari ini. Dan kemudian akan kita sampaikan lagi pada pertemuan podcast-podcast yang lain. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.